Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. حضرة المكرمين والمكرمين, para alim, para ustad, para kiai, para asyadid, sesepuh lan wini sepuh ingkang kita hormati, wabil khusus panjenenganipun Al-Ustaz Dr. Randes Haji Alif Syarifuddin MM MHum yang insyaallah akan hadir di tengah-tengah kita semua. Bapak Ibu, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, di tempat yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, kita bisa bersama-sama hadir memenuhi undangan dari pengurus Masjid Nurul Falah, yakni dalam rangka peringatan halal bihalal tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu dari rumah menuju ke tempat majlis yang mulia ini akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kita selaku umat Islam yang senantiasa mengharap syafaat dari beliau ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sugeng rawuh kepada beliau panjenenganipun Al-Ustaz Haji Alif Syarifuddin MM MHum yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ayyuhal hadirin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebelum acara peringatan halal bihalal dimulai, saya selaku pembawa acara akan membacakan beberapa susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, mau'idatul hasanah, dan dilanjutkan dengan doa penutup. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya atas nama pribadi dan keluarga sekaligus mewakili seluruh pengurus Masjid Nurul Falah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan di bulan yang suci ini, di bulan yang fitri ini, mudah-mudahan kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pengajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab. Ala hadiniyah wa ala kulli hadin salihah ila hadatul Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan dibacakan suratul Fatihah dapat memperlancar acara jalannya pengajian malam hari ini. Ayuhal hadirin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Menginjak acara yang berikutnya, yaitu pembacaan kalam ilahi
yang dalam hal ini akan dibacakan oleh beliau Bapak Ustadz Imamuddin. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Demikianlah bacaan kalam ilahi yang telah dibacakan oleh Bapak Ustaz Imamuddin. Mudah-mudahan bagi yang membaca maupun kita yang mendengarkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Untuk menginjak acara yang selanjutnya yaitu sambutan atas nama Ketua Panitia Penyelenggara sekaligus Takmir Masjid Nurul Falah, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau yang terhormat Bapak Ali Al-Fatah MPD. Kepada beliau waktu dan tempat sebelumnya kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzir ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bid'awami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang kami hormati para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus beliau Bapak Al-Ustadz Dr. Andes Haji Alif Syarifuddin MHum yang sudah rawuh di tengah-tengah kita, Bapak dan Ibu, adik-adik jamaah di lingkungan Masjid Nurul Falah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perdana dan yang pertama, sebagai insan yang beragama, sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kasih sayangnya berupa nikmat iman,
nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang paling penting lagi saat ini adalah nikmat sempat, sehingga Bapak dan Ibu bisa ngerawi acara pada malam hari ini, yaitu acara halal lebih halal keluarga besar Jamaah Masjid Nurul Falah. Salawat dan salam tentunya tak lupa senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, kita umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat dari beliau. Ibu dan Bapak yang saya hormati, atas nama pribadi dan keluarga serta pengurus Masjid Nurul Falah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Barangkali selama kami melayani Bapak dan Ibu di Jamaah Masjid Nurul Falah ini banyak hal yang kurang berkenan, banyak salah dan dosa. Tentunya sebagai manusia yang tak akan luput dari salah, sekali lagi kami mengaturkan mohon maaf. Dimaafkan nggih Bapak dan Ibu? Nggih, alhamdulillah matur nuwun. Sebaliknya apapun kesalahan barangkali ya Bapak dan Ibu juga ada sedikit kesalahan terhadap saya, tapi saya yakin Bapak dan Ibu nggak pernah salah dengan kami ya. Jadi kami yang senantiasa salah pada Bapak dan Ibu, karena kami yang jelas sering banyak bicara dengan Bapak dan Ibu. Tentunya orang yang banyak bicara tentu akan banyak salahnya. Maka dari itu sekali lagi kami mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Salat dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita sudah ya tadi Bapak dan Ibu. Mungkin tadi sedikit agak senyum ya, karena kebetulan hari ini saya dengan Pak Ustadz kok sama ya Pak, tidak ada janjian, kayaknya motifnya sama. Ada yang senyum tadi, kayaknya ini janjian nih Ustadz. Ya begitulah Bapak dan Ibu. Allah kalau mau mengatur segala sesuatu biar orang menjadi senyum, yang tadinya agak sedikit ini tadi saya lihat kok ada yang senyum begitu Pak Ustadz rawuh, lihat Pak Ustadz kemudian lihat saya, oh senyum, berarti kayaknya janjian nih. Pakaiannya kayaknya janjian gitu. Tapi itulah Bapak dan Ibu, Allah menskenario kehidupan ya, jadi orang bisa senyum hanya melihat pakaian saja itu sudah bisa senyum. Nah Bapak dan Ibu yang berbahagia pada malam hari ini, alhamdulillah tadi sudah dibacakan di ayatnya. Kenapa saya membaca kayak mau puasa ya, katakanlah baca apa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Karena apa? Bapak dan Ibu setelah 1 bulan mengikuti pendidikan di bulan Ramadan, habis sekolah di bulan Ramadan, habis ditatar di bulan Ramadan, habis digembleng, tentunya di bulan Ramadan itu kita telah mendapatkan banyak pembelajaran, dan pembelajaran di bulan Ramadan itu jangan ditutup kembali gitu ya, tapi apa yang didapatkan di bulan Ramadan itu bisa ditingkatkan di bulan Syawal ini. Nah, karena Syawal artinya kan peningkatan, maka segala peningkatan yang biasanya baca Al-Quran, yang rajin tadarus ya jangan dilepaskan lagi ya. Makanya kegiatan pagi tadarus pagi setelah batas subuh ya diistiqomahkan. Monggo yang belum, saya ulangi lagi yang belum ya, karena ini sebenarnya masalah kebersamaan dan komunitas kita. Walaupun Bapak dan Ibu sudah hebat, sudah biasa membaca Al-Quran di rumah, tapi pembacaan Al-Quran di masjid ini secara bersama-sama ini akan mendidik kebersamaan kita. Nah itulah Bapak dan Ibu, sekali lagi saya tidak sungkan-sungkan senantiasa kita bareng-bareng lah masjid ini dihidupkan, diramekan, disiarkan dengan banyak kegiatan, terutama kegiatan ba'da subuh kita senantiasa tadarus Al-Quran secara bersama-sama. Ibu dan Bapak yang berbahagia, di sela ini kami juga akan menyampaikan bahwa tidak akan lama lagi kita setelah Idul Adha ada Idul Kurban. Nah biasanya kami itu membentuk panitia itu 1 bulan menjelang pelaksanaan, tapi kemarin baru hari ke-11 kami membentuk kepanitiaan. Kenapa? Karena kami sengaja mempercepat, karena Bapak dan Ibu biar tidak terlalu keburu-buru untuk berpikirnya. Nah karena di sini biasanya kan pada seneng kurban sapi gitu kan. Makanya kemarin saya dengan Pak Muslih itu ke Bojong, langsung datang ke petani atau di sana penjual sapi, tapi mereka itu sudah beliau itu sudah titip atau menaruh di petani-petani, sehingga sapinya masih murni dari, bukan kiriman dari mana-mana, tapi langsung dari petani yang sudah di ini. Nah dari perjalanan kami yang jelas kemarin sudah dirapatkan. Silakan Bapak dan Ibu bisa memilih. Ini kalau
ada dua alternatif ya. Kalau Bapak dan Ibu mau rombongan sapi itu ada dua option. Option yang pertama adalah sapi jantan. Kalau sapi jantan itu kemarin sudah kami konfirmasikan, kami mengambil harga yang tengah-tengah. Kalau sapi jantan itu satu orang jatuhnya 3.700.000 kalau yang sapi jantan ya. Kalau yang sapi betina itu berarti 3.200.000 ya. Kalau yang betina menurut itu lebih banyak dagingnya daripada yang jantan dan tidak ada perbedaan rasa dagingnya. Yang kedua, karena kita mengambil di petani maka akan terhindar yang pertama dari PMK, yang kedua insya Allah tidak akan ada penggemukan pakai amprut. Ngerti amprut ya Pak ya? Ya, pakai karena mungkin tidak ada apa ya, digemukan pakainya itu amprut ampas tahu ya, itu ada. Itu nanti dagingnya cepat bau kalau sapi sering makan itu. Nah, kemarin saya langsung ke petani, memang di situ sudah rumputnya rumput yang seger-seger ya. Jadi kalau lihat sapinya ya sapi-sapi yang seger-seger. Nah, maka dari itu monggo kalau yang kepingin saya kepingin jantan gitu ya, yang jantan ya monggo ikut ke jantan, tapi itu 3.700.000 ya. Itu sudah plus ongkos potong. Kemudian yang kedua tadi kalau sapi betina 3.200.000 itu juga sudah plus angka potong. Jadi selisihnya itu 5 juta harga sapi betina dengan jantan, dalam tanda kutip yang sepadan ya. Jadi ada dua sapi besarnya sama, bahkan lebih besar sapi betinanya, tapi yang jantan harganya itu kalau plus ongkos potong itu harganya sekitar dikalkulasi 3.700.000, tapi kalau yang betinanya itu berarti 3.200.000 per orang dalam satu grup itu ya. Jadi monggo Bapak dan Ibu, itu ada dua alternatif. Alhamdulillah grup pertama sudah ada 4 orang ya. Ini grup pertama sapi betina sudah terdaftar 4 orang yang masuk pada kami. Monggo yang ingin mengikuti ya langsung daftar saja, mau masih jauh ya. Nah, kalau sudah mengikuti nanti kita DP ya. Monggo Bapak dan Ibu DP dulu misalnya 100.000 dulu juga tidak apa-apa ya, untuk DP ke sana untuk meyakinkan. Yang kedua untuk ngikat agar tidak dijual pada orang lain. Ya, ini sebagai informasi tambahan bagi kami pada acara malam hari ini. Kami sengaja memang mempercepat kepanitiaan sekaligus ingin mendata Bapak dan Ibu yang ingin korban sapi. Karena perbandingannya 7 kambing dengan 1 sapi tadi yang harganya 20 katakanlah sapi itu 21 juta lah ya. Itu kalau misalnya tadi yang itu yang betina itu dibandingkan dengan 7 kambing itu dagingnya jauh gitu kan. Iya, jauh. Nah, kemudian orang juga lebih cenderung makan daging sapi daripada makan daging kambing kan begitu. Nah, ini manfaatnya lebih ini. Nah, itu Bapak dan Ibu informasi yang perlu kami sampaikan mumpung ini kumpul, dan saya rasa apa yang sampaikan di sini kebetulan yang belum sempat hadir Bapak dan Ibu sudah mengerti informasinya. Nah, sehingga nanti ketika kami datang bagi kemarin yang tahun kemarin korban sapi, nanti barangkali ingin mengulang lagi ya, karena ini ada harga yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga, sapi itu nanti juga boleh, itu artinya korban sapi jantan sama betina itu boleh yang betina dengan syarat itu ya tidak hamil ya. Untuk kehamilan nanti yang buat sapi juga sudah langsung katakanlah saya milih itu nanti langsung dicek, ngundang dokter hewan apakah ada anaknya atau tidak, atau sedang hamil atau tidak, ini juga nanti akan dicek begitu. Kalau misalnya ini ya dicarikan maksudnya di tempat petani yang lain yang ada betina yang tidak ada anaknya. Ngaten Bapak dan Ibu, ini sebagai informasi, jangan terpengaruh aku tuh harus jantan, itu tidak gitu ya. Jadi betina pun boleh ya. Nggih, mengatur Bapak Ibu karena waktunya biar tidak terlalu malam, ini juga Pak Ustadz biar tidak terlalu lama. Sekali lagi kami mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan atas nama Ketua Panitia sekaligus Takmir Masjid Nurul Falah yang telah disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Ali Al-Fatah MPD.
Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Untuk menginjak acara yang selanjutnya yaitu marilah kita dengarkan Mau'izatul Hasanah tentang halal bihalal dan sekaligus dilanjutkan dengan doa penutup. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau yang terhormat Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Alif Syarifuddin MMM. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhaz samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Bapak Ibu yang kami hormati, takmir masjid, para alim, para sepuh, para asatidz, bapak-bapak ibu semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang insya Allah calon-calon penghuni surga. Amin. Nang surga lah kawong meriang, seneng terus. Hari nang dunia meriang ke ujian. Mulane bapak ibu hari ndonga hati-hati aja salah. Zaman Kanjeng Nabi anak sahabat ndonga kayak kiye bapak ibu. Ya Allah, kalau saya punya dosa, kemudian Engkau akan menyiksa saya di akhirat, maka siksa saja saya di dunia. Nah ini doa ini dikabulkan oleh Allah. Akhirnya orang ini sakit terus, nggak pernah sembuh-sembuh sampai badannya mengecil. Akhirnya Rasulullah melarang, wahai sahabatku, jangan berdoa seperti itu. Tapi berdoalah minta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Doanya gimana? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Arane dong apa ya Pak? Sapu jagat. Yang pertama, hati-hati hari dong. Nomor loro, Bapak Ibu hari sampean ora kuat aja ndonga kayak niki. Ini juga pernah dilarang Rasulullah. Ya Allah, berilah saya kesabaran. Sampean pernah ndonga kayak niki? Hati-hati. Ki hari donga ini dikabul, ki sampean pan diuji terus kayak Nabi Ayub.
Pipi gue. Nabi Ayub anaknya mati kabeh. Hartanya habis semua. Si priben, nah jaluknya diganti, aja jaluk kesabaran. Tapi jaluk al-afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Oke, tapi hari sampean kuat ya monggo ya. Diuji kuat ya. Wis anaknya pada ninggal, bojone minggat, priben kowe ya. Nah, Bapak Ibu, saya bahagia sekali, bersyukur. Sepirang tahun orang mana ya di jalan. Saya sebenarnya baru pulang dari Jakarta ya. Alhamdulillah bisa silaturahim nggih. Bapak Ibu, mudah-mudahan pertemuan yang seperti ini dicatat oleh Allah sebagai amal sholih dan sholihat. Allahumma amin. Sampean jajene nang omah esi akeh nggih. Sampean kurmane esi. Kurma niku singkatane kurangi maksiat. Nah niku nggih. Kurma apa Pak? Kurangi maksiat. Kadang-kadang kalenge kongwan jerone rengginang. Rengginang kuwi singkatane rela meninggalkan dosa walaupun penuh kenangan. Rengginang ya. Tahu aci, saya senang tahu aci ya. Tahu aci, ya Allah. Tahu aci itu terkenal Bapak Ibu ya. Mulane buka puasa lawe tahu aci. Pengen dadi wong takwa, bersihkan hati. Ya, cakep ngono nggak Bu? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Surat Ali Imran ayat 133 134. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u. Wasari itu bersegera. Ila maghfirah. Maghfirah itu ampunan. Tanda-tanda Gusti Allah mengampuni kita berarti ridho. Kalau Allah ridho berarti puasane nyong sampean kabeh diterima ganing Gusti Allah. Kira-kira puasane nyong diterima beli karo sampean? Pengennya diterima ya. Tapi kita tanda-tandanya ana 5. Wo, ari sampean tidak memenuhi syarat ya kudune takon, ya Allah nyong berarti puasane diterima apa mboten nggih? Siji nggih. Inget-inget rihabatus sodri fi takdir. Tandane Gusti Allah ridho, tandane Gusti Allah nerima ibadah nyong sampean kabeh, lapang dada menerima dengan takdir yang ada. Sampean kira-kira nerima takdir apa mboten? Halo? Ya kudu nerima. Walaupun saiki usiane wis lanjut, sampean kan rata-rata ulama. Ngerti ulama? Usia lanjut masih aktif. Ya. Napa Bu? Ulama Bu? Usia lanjut masih aktif. Syukur Pak. Akeh wong pengen bisa ngaji tina kira bisa, suka mari alun-alun. Masya Allah, nikmat yang luar biasa ketika kita diberi kesempatan untuk mencari ilmu yang seperti ini. Ada 14 amalan wonten kitab. Kaifa yad'una lakal malakul kiram. Bagaimana cara malaikat mendoakan kita. Nah di antara 14 amalan itu adalah al-maqsu fil musalla. Berdiam di tempat sholat yang seperti ini, niat itikaf, niat mencari ilmu. Bukan hanya para malaikat yang ikut mendoakan kita ketika kita mencari ilmu Bapak Ibu, hatal khut alal hitan, sampai ikan yang di laut
juga mendoakan kita. Mulai hari bisa sampean nang omah ngingu iwak. Pada dua iwak boleh. Nang kulkas sejen, ini sudah mati. Jadi ikan-ikan itu mendoakan Bapak Ibu. Semut-semut itu mendoakan. Seluruh makhluk hidup itu mendoakan orang yang terus mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi Kanjeng Nabi. Siapa orangnya yang semangat untuk terus mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya menuju surga. Allahumma. Maka bahagia Pak, ari ngaji ku kudu sing seneng. Ya. Jadi tanda-tanda Gusti Allah itu kita ya Allah alhamdulillah. Walaupun tenaga kadang-kadang sudah mulai kurang ya Pak. Wis tenagane kurang dititipi putu maning. Ya. Udah-udah kan karo putu ora nyandak itu ya. Ya ora apa-apa lah. Bu, hari ini ibu harus bahagia dengan suami yang ada. Ora usah kemutan gemien nyong gemien lagi perawan ayu nemen sing seneng akeh nemen Pak. Ora usah kaya kowe. Walaupun saiki bojone ringsak, ngerti ringsak? Wis kering ambekane sesek. Ora apa-apa. Ya. Yang penting setia itu ya. Nah ini apa Ibu? Jadi ini tanda Gusti Allah itu. Terima lapang dada dengan takdir yang ada. Bolu-bolu rengginang. Apa gue? Dulu sekarang. Sampeyan kemin lagi nom kayong penteng-teng. Lah saiki laku wis kangelan. Uban sudah bertabur, mata wis mulai lamur, kawan maju ya mundur, gawa banyu ya mawur-mawur. Berarti kan siap di bahagia Pak. Aja esuk merengot, sore besengot, barang bengi kaya corot. Lah, kirain orang bahagia. Bahagia di usia senja. Maka saya punya pesantren namanya pesantren masa keemasan. Temanya bahagia di usia senja. Kemarin Ramadan banyak yang mondok dari Banyumas, dari Pekalongan. Loh, dari sini kayaknya nggak ada itu ya. Monggo ada mondok Ayyamul Bid. Ayyamul Bid ini hari ini tanggal 13, 14, 15. Insya Allah ada mondok weekend. Jadi Bapak Ibu yang Sabtu Ahad pengen ngaji tentang bab wudu saya, jangan sampai Bapak Ibu wudu kita nggak benar. Kalau wudunya nggak benar berarti sholatnya orang diterima. Ya nggak apa-apa. Gak usah malu belajar. Pengen sehat Bapak Ibu, sehat lahir batin. An-naumu tohiron. Tidur dalam keadaan berwudu. Idza ataita maja'aka falyatawaddu wudu'aka lis-shalat. Apabila engkau akan mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduklah seperti wuduknya orang mau salat. Jujur Bapak Ibu, sampai hari panturu pada banyu wudu napa mboten? Yang menang baik ya takon iki. Ya kadang wudu kadang ora, cuman akeh kadang ora itu ya. Jaga wudu Bapak Ibu. Kenapa Jenderal Sudirman tidak bisa ditangkap oleh Belanda? Kuncinya jaga wudu Pak. Jaga wudu. Jadi Jenderal Sudirman itu enggak punya jimat apa-apa, cuman jaga wudu. Kenapa sahabat Bilal kata Rasulullah suara trompahnya sudah di surga? Jaga wudu. Kalau kita mau tidur wudu yang datang malaikat Bapak Ibu. Apabila kita terbangun dalam keadaan tidur berwudu, apa kata malaikat? Allahumma ufir lahu fulan bin fulan. Hitungannya malaikat. Ya Allah ampunilah si fulan bin fulan. Jadi malaikatku kenal karo sampean Pak. Malaikatku ora usah goleki akte kelahiran sampean wis kenal. Ora usah goleki KTP sampean wis kenal. Apa maning malaikat maut wis kenal sampean iki. Ya, jadi malaikat maut kemarin buka ya,
jamaah Masjid Nurul Falah sing pantak tekan tulisan apa ya? Malaikat. Bapak Ibu, Kanjeng Nabi umurnya pinten? 63. Itu menurut kalender Hijriah. Setiap 30 tahun kalender Masehi itu 1 tahun kalender Hijriah. Berarti kalau kita umur 30 tahun menurut Masehi, kita kan ngitungnya Masehi ya. Ya, maka Hijriahnya 31. Kalau hari ini kita udah umur 60 tahun berarti pensiun, PNS. Berarti umurnya berapa Pak? 62. Karena saat yang 30 tahun 1. Dari Kanjeng Nabi ku aslinya hari menurut Masehi umurnya 61. Hati-hati sing umur 61 ya. Iya. Inna amara ummati situna wa sab'una. Sesungguhnya standar umur umatku 60 sampai 70. Maka Bapak Ibu hari ini, malam ini Masya Allah kita hadir, bisa saja Allah tambah umur kita. Karena ada dalilnya, man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, siapa yang ingin ditambah rezekinya, maka sambunglah silaturahim. Sing diarani dipanjangkan umurnya ya wallah alam. Ketika kita di perut ibu, Bapak Ibu, umur 120 hari, si kemutan boleh. Ya orang kemutan ya. Arba'ina. Jadi 40 hari pertama nutfah. 40 hari kedua alaqah, 40 hari kedua mudghah. Nah pada saat itu ada malaikat yang jaga kehamilan Bapak Ibu. Namanya Malakul Hamli. Jadi malaikat itu 10 toh. Jumlahnya malaikat Bapak Ibu. Kemarin waktu 10 hari terakhir pada itikaf napa mboten? Itikaf ya, tapi pengitok. Itikaf ke awan bengi bagusnya 20 dina. Loh si orang nyambut gawe bos. Kanjeng Nabi itikaf 20 dina. Mesti sampai dari kongon itikaf 20 dina alasannya ada 1000 alasan. Mesti sibuk. Emang Kanjeng Nabi ora sibuk. Bojone ora oli. Emang Kanjeng Nabi ora dibojo. Sampeyan bojone siji be sombong gitu ya. Kanjeng Nabi bojone pira? Sangat gelem itikaf. Lah itulah contoh Nabi ya yang akan memberi syafaat kita besok di Yaumus Syafaah. Allahumma amin. Maka Bapak Ibu, sebenarnya itikaf itu tidak mesti harus bulan Ramadan. Nah, ittaqullah mastata'tum. Bertakwa karo Gusti Allah ya samampune. Ora bisa 24 jam ya 12 jam. Ora bisa 12 jam ya 6 jam. Orang bisa 6 jam ya 1 jam ya. Ya niat itikaf 1 jam ya. Oh nganti jam 09.00 pragat itu ya. Aja kesuwen kok sampean ora qiyamul lail. Jadi tanda Allah ridho miki terima dengan takdir yang ada. Yang kedua Bapak Ibu, tanda Allah ridho, tanda Allah menerima ibadah kita istiqomah. Kenapa Pak? Istiqomah. Istiqomah sih Pak. Aja mande, konsisten, jujur. Sampai wingi nang Ramadan alhamdulillah sadina bisa sajus nggih. Ana sing 2 jus barang Ramadan pragat. Kening juse pragat. Karena ora istiqomah tapi istirahat. Monggo walaupun gak 1 jus sing penting istiqomah. 1 jus ya kena. Orang pengen sehat lahir batin tambah hafalan Al-Qur'annya. Dan itulah yang menjadi motivasi kami para lansia Bapak Ibu. Itu semangat. Orang apal 30 juz ya diwalik juz 30. Ya iya. Monggo sing wis apal juz 30 hari ora dimurojaah ya hilang. Cara murojaah pripun? Dalam sholat. Ada hadis begini Bapak Ibu.
Mangko ma'asra ayatin. Siapa yang sholat malam 1 rakaat 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka dia insya Allah tidak akan termasuk orang yang lalai. 1 rakaat 10 ayat. Berarti hari 8 rakaat pira? 80 rakaat, 80 ayat. Hari 11 rakaat 110 ayat. Hari 23 rakaat gelem beli kira-kira. Al-Baqarah hatam. Al-Baqarah kan 286. Bapak Ibu, kalau kita sholat malam pakai sab'ut tiwal, Masya Allah. Sab'ut tiwal itu 7 surat yang panjang-panjang. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal. Wis tahu beli? Dijamin makmumnya bubar gitu ya. Imamnya balik sing pondok apal Quran, sing sarakaat sasurat Al-Baqarah. Assalamualaikum gini laka udah hilang gitu ya. Tapi mikir 10 ayat monggo. Al-Baqarah kalau bisa Bapak Ibu hafal 10 ayat Bapak. Alhamdulillah 10 ayat hafal nggih? Pertama, tengah, akhir kan hafal ya. Alif lam mim sampai khotamallah, ayat kursi 2 ayat, terus 3 ayat terakhir ya pas 10 lumayan. Ali Imran 10 ayat, alhamdulillah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa tilafil laili sampai terakhir. Al-Kahfi 10 ayat, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja sampai ayat 10. Iya, 10 ayat terakhir. Yasin, sampean kan apal surat Yasin. Saking apalnya kadang-kadang kelalen. Ki bisa nang salat malam Bapak Ibu. 83 ayat berarti sing rakaat 10 ayat. Wasyu. Lam yuktab minal ghafilin. Nomor loro. Hari 10 ayat wis bisa naik kok. Arene wong kan kaya bocah sekolah naik kelas. Apa kata Rasulullah? Mangqoma mi'ata ayatin. Siapa yang sholat malam 1 rakaat 100 ayat. Halo? Ipi Pak kira-kira Pak. 1 rakaat 100 ayat. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang saleh. Apa kata Rasulullah? Kutiba lahu minal qanitin. Maka dia akan tercatat menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Yang ketiga ini khatam Pak. Imam Syafi'i itu kalau sholat malam sampai khatam. Karena dia hafal Quran. Apa kata Rasulullah? Mangqoma alfa ayati. Siapa yang sholat malam 1 rakaat 1000 ayat. Dijamin kakinya bengkak. Lo sampean nganggone kuliah kulhu kakinya bengkak pribet. Ya, bengkak boleh dicokot semut. Nah itu wes itakullah mastatatum. Nyong sampean kabeh ora usah 1000 ayat, ora usah 100 ayat, istiqomah 10 ayat. Bukan 10 ayat kudu istiqomah, pokoknya sholat malam minimal sing ora kena ditinggal witir. Ada 2 sholat sunnah yang tidak pernah ditinggal Rasulullah walaupun dalam keadaan musafir. Kitulung aja ditinggal sampean. Siji qobliyah subuh. Pirang rakaat? 2 rakaat. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ditinggal sampean ke hari sing ahli qobliyah subuh, masyaallah. Hartane menang Pak dibanding karo 9 naga. Oh, cilik. 9 naga to. Pik 2 itu ya. Berani Bapak Ibu gara-gara Donald siapa? Donald bebek. Ribut dunia. Karena memang dunia tergantung pada dolar. Mulanya sampean kembali pada Islam. Islam itu enggak pakai dolar, pakainya dirham, pakainya dinar. Berarti emas. Jadi sampean hari bisa urusan karo dolar. Nabung emas. Ya. Insyaallah harga emas itu stabil. Malah saya jadi wis 2 juta. Ya. Bapak Ibu istiqomah nggih, bismillah nggih. Aja istirahat. Monggo salat malam, baca Quran.
sedekah. Lah miki kan jare Gusti Allah wong sing takwa uiddat lil muttaqin siji alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mau menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Lagi suki ya sedekah, lagi melarat ya sedekah. Kira-kira bisa? Sedekah aja lagi bulan Ramadan, tok bulan Syawal nggih monggo. Kalau perlu tiap hari, karena ada 2 malaikat Bapak Ibu, terutama setiap habis sholat subuh, antara subuh, sholat subuh, setelah subuh, 2 malaikat mendoakan kita. Doanya kayak apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, orang yang infak di pagi hari ini ganti ya Allah yang lebih baik. Tuh, kidongannya malaikat. Tapi malaikat sijine dongan orang enak Pak. Allahumma ati mumsikan, wong sing pelit, wong sing medit, wong sing apa maning? Jadam, wong sing bratawali, wong sing taine di saking pelite. Apa kata malaikat? Hancurkan hartanya. Wong sing wis pada ninggal Bapak Ibu nang alam kubur kepengine siji fa as-sadaqa wa akum minas solihin. Ya Allah nyong pengen sedekah. Lah wis ninggal sedekah piye? Maka hukumnya boleh Bapak Ibu karena waktu di dunia ya hartanya sih punya banyak tapi enggak sedekah maka boleh diambil dari harta Bapak Ibu. Kita hidup itu harus menjaga 3 hal. Hifzuddin, jaga agama. Hifzun nasl, jaga keturunan. Hifzul mal, jaga harta. Surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14 dan ayat terakhir 167. Apa kata Allah? Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini tentang harta ini. Wa yata'adda hududahu, padahal hukum Allah sudah jelas. Kok dia malah menentang. Lah wis bagira tapi kena. Wis iku ya. Jadi merasa dirinya itu lebih adil daripada Allah. Ini karena enggak tahu ilmu. Hai Abu Hurairah, ini kata Rasulullah, ta'allam al-faraid, belajarlah ilmu tentang pembagian harta. Wa huwa nisful ilm, karena ini adalah separuh ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini kata Rasulullah yang pertama akan dilupakan. Jadi sebelum hari kiamat Bapak Ibu, itu ilmu yang pertama akan dicabut, ilmu tentang pembagian harta, ilmu tentang waris, ilmu tentang faraid. Bulane takwarai satelit Bapak, sajuil Bapak ya. Iya. Indah kiamatnya si suwe ya. Iya tapi wong aris ora ngaji ora bawa waris ya wis kiamatnya cepet. Diinget-inget nggih, nanti dibuka. Ada 6 pembagian harta. Inget-inget nggih. Yang pertama an-nisfu, separuh. Setengah nggih, setengah. An-nisfu. Kan kita waktu bulan Saban kenal apa Pak? Nisfu Saban. Siapa yang dapat separuh? Bapak Ibu kalau kita punya anak perempuan hanya 1, maka anak perempuan itu dapatnya separuh harta. Contoh. Yang kedua 1/4 ar-rubu. Siapa yang dapat 1/4? Suami bisa dapat 1/4. Ya sih bisa suami dapat 1/4 ketika istri meninggal punya anak. Maka sapatri suami dapat 1/4. Istri bisa dapat 1/4 ketika suami yang meninggal tidak punya anak, dapat 1/4 gitu kan ya. Itu yang 2. Halo, kayung bingung sampean. Wis bingung teli ora apa-apa, sing penting krungu. Pertama miki pira? Setengah, bahasa Arab nisfu. Yang kedua apa? 1/4, bahasa Arab rubu. Bulannya hari yang keempat namanya hari apa? Rabu. Yang ketiga 1/8. Era wakna ibu-ibu. Ibu-ibu pada ngaji beli tuh kan? Ngaji. Kayaknya ngantuk deh ora.
Oh, ketika suami meninggal kemudian punya anak, maka harta warisan untuk ibu 1/8. Saya cuil teman Pak Ustadz, ya mulanya sabar dadi wong wadon gitu ya. Masalahnya wis kayu ke bojone papat. Wis bojone papat meteng kabeh lah kan jalan. Bojo papat menteng sedanten. Pilih kula lepat ya wong agunging pangapunten itu ya. Ya 1/8 bagi papat. Iya. Demikian ya, hari dua anak wadon setengah. Berarti hari wong lanang ninggal, ibu nuli pira miki? 1/8. Sisanya nggo sapa? Nah, bisa nggo sedulur, bisa nggo ayah dan ibu kalau masih ada. Jadi ayah ibu itu enggak tertolak, enggak terhijab. Likulli wahidin minhumas sudus, bagi bagian ayah dan ibu 1/6. Ayo mumet lah Pak Ustadz, ya wis sama bae lah. Wis kok kudune bab khusus. Baik Bapak Ibu balik maning mari silaturahim. Sampeyan ngantuk napa mboten ki asline? Ngonyong semangat kaya iki sampeyan pada turu itu ya. Jadi tanda Gusti Allah itu miki pertama apa ya? Terima dengan takdir. Loro apa ya? Istiqomah. Nomor 3 Bapak Ibu. Tanda Gusti Allah ridho berarti nerima ibadah puasa nyong sampean kabeh, nerima ibadah sholat nyong sampean kabeh. Ya gue Bapak Ibu Masya Allah miki dicintai oleh para malaikat. Besok Bapak Ibu Allah manggil kita di depan para malaikat, di depan seluruh makhluk, dan dipersilahkan memilih bidadari yang paling cantik. Pengen apa pengen Pak? Bidadari ini sampean saiki wis kayong pipen Pak. Bidadari kuwi laka sing peot laka ya. Laka sing wis pokoke laka sing jaman ini kok enom kabeh Pak. Nang surga laka wong tua. Umure 30-an. Ora haid. Sampeyan bojone pernah haid ya? Mambu keringet be ora. Sampeyan bojone mambu keringet nih. Makanya surga ora. Masya Allah. Kenapa ya Allah? Kuncinya wal kadhiminal ghaidh. Kenapa Allah memanggil kita besok di depan para malaikat, dibangga-banggakan di seluruh makhluk? Hei hambaku, pilihlah bidadari yang paling kau suka. Kenapa? Waktu di dunia mestinya bisa marah tetapi dia tahan. Maka Bapak Ibu monggo nyong sampean kabeh wis puasa, wis salat malam, wis sedekah, ya aja jengkelan no. Aja dugalan, aja sewotan. Dugal, sewot lah. Tensine dhuwur. Penyebab orang dicuci darah itu karena tensi. Hati-hati. Mulai saiki aja kaken dagingnya sapi bae wis ya. Ini pengalaman Bapak Ibu kalau pengen di masjid ini, jadikan masjid ini 3J. Ingat-ingat nggih? Jadi hikmah silaturahim saya ingin gugah Bapak Ibu 3J. J yang pertama kuatkan jamaah. Jamaah. Jangan sampai wis adzan jamaah mung loro tok. Kayak bemo supir siji metire loro. Yang kedua jamiah pengajian kayak gini. Nah yang ketiga jariah. Bapak Ibu masjid yang berkah itu 24 jam. Aman bisa nih ya nasi bayar satpam. Sing imami apal Quran. Lah goleti wong apal Quran kita bisa ngopeni beli nang Masjid Al-Falah saken. Itu gajiane wong sing imami kuwi kaya DPR anjuk 10 juta. Alhamdulillah nang kene imame pirang juta. Saya di masjid kami juga punya imam yang hafal Quran. Cuma ya seanan itu ya Pak Imam, karena duitnya akeh ya nggak akeh itu ya, karena pemasukan ya. Tapi estetik gelem, tapi kan sambil
mulang nang pondok pesantren. Jadi kami ada 10 salam putra, 10 salam putri sama lansia. Baik Bapak Ibu. Jadi wal kadhiminal ghaidha. Yang keempat, tanda Allah ridho, dimudahkan urusannya. Apabila kita mendapat Lailatul Qadar, maka 1 tahun ini Allah akan mudahkan urusannya. Karena seluruh malaikat turun. Bapak Ibu tahu enggak? Malaikat jumlahnya berapa? Yang turun dari langit ke bumi. Aksaru minal khasa dalam tafsir Ibnu Katsir. Di malam Lailatul Qadar Allah perintahkan seluruh malaikat turun ke bumi. Sehingga Al-Qadar artinya sempit Bapak Ibu. Karena isinya malaikat. Lah malaikat pada temurun sampai turun baik. Ya bisa didongakna. Maka akan dimudahkan urusannya. Jadi tanda-tanda wong sing wali Lailatul Qadar ki gampang Pak urusannya. Masalah apa-apa digampangkan. Itu tanda Allah itu. Maka Bapak Ibu bersyukur kalau malam ganjil kemarin kita itikaf. Malah hari bisa itu qiyamul lail 100 ayat. Malam 27. Sampeyan wingi malam 27 sampeyan pada turun apa mboten itu? Si bisa 27 sesuai jumlah hurufnya. Lailatul Qadar hurufnya sanga. Lam, ya, lam, ta, papat iki Pak. Al-Qadar alif, lam, qaf, dal, ro 5. Papat karo 5 pira? Sanga. Allah nyebut 3 kali dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. 1. Wa ma adraka ma lailatul qadar. 2. Lailatul qadri. 3 ping sanga 17. Tapi aja dipasangi nggo 17 kowe metu ka. Ora itu ya. Kinang tafsir mekaten. Tapi hakikate wallahu alam. Dari Baitul Ma'mur tempat para malaikat 70.000 malaikat. Bayangan Pak. Saben dina 70.000 malaikat tawaf di Baitul Ma'mur langit ke-7. Allah perintahkan turun ke bumi. Bapak Ibu pengen didongakna oleh 70.000 malaikat? Hadisnya sahih. Kunjungi jamaah yang sakit. Siapa yang mengunjungi orang sakit sama muslim? Apa mending jamaah? Hari ini Bapak Ibu kalau ada jamaah yang gak hadir mungkin sakit, kunjungi. Gak mesti harus di rumah sakit. Kalau kita mengunjungi pagi hari 70.000 malaikat mendoakan sampai sore. Kalau kita mengunjungi waktu sore 70.000 malaikat mendoakan kita sampai pagi. Monggo jamaah apa mikir? Jamiah Jariyah. Bapak Ibu pengen tahun depan korban sapi sampai 10 gampang. Asal jamaah Jariyah Jamiah. Caranya pipin Pak Ustaz. Nabung 1 bulan gak usah lama banyak-banyak 300 saja. Saya sudah mempraktekkan 1 bulan 300 1 tahun 3 juta. Pas 10 bulan berarti nabungnya marulang bulan sekarang bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Rajab, sadurunge Ramadan wis 10 bulan 3 juta. Ada di Bank Kospin Jasa ada tabungan kurban. Ya. Itu Pak buat 1 kelompok 1 sapi. Berarti 7 orang. Ya. 7 orang. Insya Allah jamaah niki anjuk pirang ewu sih Pak. Misalnya kayak sing komitmen 70 orang saja. 70 orang sing komitmen, monggo 7, 10 insya Allah bisa. Di Masjid Al-Islah sampai tahu krungu beli ke hari buka puasa Pak itu sampai 400 orang sate Pak. Kadang-kadang yang sampean kami kan paling sate tempe. Ini sate Pak. Itu 400 orang di 407 kemudian kesalahan saya sering ngisi pengajian di sana. Itu memang orangnya tadi jamaah Jariyah Jamiah. Kuatkan di sini.
Bisa Bapak, 10 bisa, 11 bisa, tergantung di manage. Tentu ya aja dipaksa, ngurus aja dipaksa korban itu ya kan sing mampu. Tapi sing ngarane korban gitu tumuni seumur hidup sapisan saben tahun. Insya Allah berkah Bapak Ibu. Niatkan dalam diri kita, ya Allah nyong pengen korban saben tahun di sisa-sisa usia saya ya Allah. Nah, yang terakhir jam sangat soalnya ya. Yang terakhir tanda-tanda Allah ridho husnul khatimah. Kitongane ndak husnul khatimah. Monggo sarang-sarang Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hisyid dunya wa adzabil akhirah. Bisa hafal durung? Sing wis hafal warai ya. Oh kapan-kapan kalau saya ada kesempatan di sini saya minta ada papan tulis ya. Tulis termasuk tadi tentang bagian waris takon apa baik insyaallah kalau saya bisa jawab tak jawab ya. Cuman karena ini saya juga kondisi kesehatan mungkin belum memungkinkan ya, ubur-ubur ikan lele. Sampai tak deleng kaya wis padang lindur pengajian sampeyan bae ya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimni la Ramadan wa sallimni Ramadan wa tusallimuhu minni mutaqabbala. Allahumma qad adallana syahru Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna fil jidda wal ijtihada wal quwwata wan nasat wa inna fihi minal fitan. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa dzurriyyatina wa jama'ana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah lembutkanlah hati di antara kami. Wa aslih dzata bainina, satukanlah di antara kami bukan hanya di dunia seperti ini tapi di surga ya Allah. Wahdina subulas salam, tunjukilah kami dalam jalan yang selamat. Wa najjina minadz zulumati lan nur, ya Allah selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya. Wa janibnal fawahisha ma dzahara laha wa ma batan, jauhkanlah dosa maksiat kesalahan baik yang nampak atau tersembunyi. Wa barik lana fi asma'ina, ya Allah berilah keberkahan pada pendengaran kami, wa absarina penglihatan kami, wa qulubina hati kami, wa abaina ayah kami, wa ummahatina ibu kami ya Allah, wa azwajina berilah keberkahan pada pasangan kami, wa dzurriyyatina ya Allah berilah keberkahan pada anak keturunan kami ya Allah, wa jama'ana berilah keberkahan pada jamaah ini ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana ita li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa la tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina sarra ma qadait fa innaka taqti wa la yuqtu alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'issu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Allahumma aizal islam wal muslimin wa dhilas sirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din.
Allahumma ansur muslimin ya Allah fi kulli makan, khususan fi Palestina ya Allah. Allahumma ansur al muslimin al mustad'afin ya Allah, khususan fi Palestina al Ghaza ya Allah. La ilaha illallahul halimul karim, nas'aluka mujibati rahmatika wa isaima maghfiratika wal ismata min kulli dzambin wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ismin. La tad'al dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan ya lakaritun ila qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, untuk Bapak Ibu untuk bisa di tempat terlebih dahulu, untuk bisa nanti saling salaman satu sama lain di ibu-ibu dan bapak-bapak. Ayuhal hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Demikianlah rangkaian acara halal bihalal pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara pengajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.